Hai, welcome to my channel. Di channel ini gua bakal ceritain banyak cerita misterius, seram, seru, menarik untuk mengisi waktu kalian. Kalian yang mungkin lagi nggak ada kerjaan atau ada waktu luang, kalian bisa menonton video ini. Nah, sebelum gua mulai cerita, kalian bisa subscribe channel ini supaya gua bisa tetap lanjut untuk bikin cerita yang menarik untuk ditonton. Gua bakal ceritain tentang pengalaman teman gua yang pernah diganggu oleh semacam hal-hal aneh atau roh halus. Ini ceritanya terjadi di Bali, yang memang gue waktu itu sebenarnya juga terlibat di kejadian ini. Gue saat ini kerja di Bali sama teman gue yang kita panggil namanya Rina. Nah, si Rina ini teman kantor gue yang emang tiap hari gue anterin dia pulang. Karena kerjaan kita di industri kreatif itu jam kerjanya suka-suka ya. Seharusnya kita pulang jam 7 malam, tapi kenyataannya karena kerjaannya memang selalu banyak, jadi setiap hari kita pulang sekitar jam 10 sampai jam 12 malam. Jadi gue nganterin si Rina ini karena ya namanya juga cewek, pulang jam segitu kan kasihan juga. Ditambah satu-satunya transportasi di Bali itu cuma lewat Gojek dan Grab, gak ada angkutan umum, jadinya agak repot juga ya untuk pulang kerja. Awal mula kisah ini adalah saat itu Rina pengen pindah kos karena kosnya yang lama itu terlalu jauh dari kantor. Jadi dia pengen cari tempat yang lebih dekat. Hitung-hitung hemat untuk transportasi lah. Akhirnya dia pun nemu kos di dekat kantor di daerah Denpasar. Di sini gue nggak mau ceritain nama tempatnya, tapi yang pasti kosnya itu ada di daerah Denpasar Barat. Kos yang baru itu untuk harga relatif cukup murah ya, sekitar 800.000 kosong. Nggak ada peralatan apa-apa di dalamnya. Lokasinya emang dekat dengan kantor dan akhirnya dia milih di situ. Di kos itu dia dapat kamar yang di lantai bawah dengan ukuran normal, nggak terlalu gede tapi juga nggak terlalu kecil. Setelah menemukan kamar itu, akhirnya dia pun mulai tinggal di situ. Tapi baru 1 hari, dia cerita bahwa dia nggak betah di kamar itu. Ternyata kamar yang di bawah itu memang banyak sekali kelabangnya. Yang namanya cewek, banyak kelabang gitu juga pasti takut lah. Akhirnya dia pun memilih untuk pindah ke kamar atas saja. Nah, di kamar atas ini yang banyak cerita-cerita aneh yang lebih parah dari kamar di bawah tadi. Waktu pertama kali dia masuk kamar, dia udah ngerasa agak janggal karena ada mayat tikus yang udah kering di area dapur. Jadi udah sisa-sisa gitu. Tapi tetap aja kan agak ngeri juga ya, dan agak jorok gitu. Tapi berhubung kamar yang masih kosong cuma di situ dan memang nggak ada kelabang, ya dia terima aja di situ. Akhirnya dia bersihin kamar di situ dan tetap ngekos. Tapi mulai sejak itu, hal-hal aneh mulai muncul di kamar kosnya. Jadi barang-barang dia yang di area dapur, seperti gelas, piring, atau sendok, itu tiba-tiba hilang sendiri. Dan setelah berapa lama, akhirnya tiba-tiba balik lagi ke tempatnya. Jadi kayak disembunyiin gitu. Bahkan gue sendiri juga pernah ngalamin waktu main ke kosnya, gue sempat naruh botol di wastafelnya bareng sama barang-barang dia yang lain. Lalu waktu gue mau ngambil, tiba-tiba tuh barang udah nggak ada. Kan gue bingung ya, kayaknya barusan gue taruh di situ, kok tiba-tiba sekarang udah nggak ada. Terus gue tanya ke dia, lihat botol gue yang ditaruh di wastafel nggak? Nah, si Rina ini bilang, gak apa-apa, ntar juga balik-balik sendiri. Dan beneran dong, tuh botol yang tadinya di wastafel, sekarang udah ada lagi. Gue bingung kok bisa botol tiba-tiba hilang terus muncul lagi. Nah, si Rina ini emang sering banget barangnya disembunyiin. Saking seringnya dia sendiri sampai udah gak terlalu peduli. Beberapa bulan hal itu sering terjadi dan gangguannya makin parah. Dia sering mendengar suara-suara seperti keran dinyalain di kamar mandi, padahal dia sendirian di kos itu. Dan sewaktu dilihat, memang kerannya sedang dalam keadaan menyala. Makin lama, gangguan yang terjadi bukan hanya suara, tapi juga mulai ke fisik. Jadi, pernah setelah pulang kerja, kita sempat nongkrong di kafe sekitar jam 9. Di daerah itu memang cukup sepi kalau malam, jadi sewaktu kita pulang di perempatan jalan, lampu sudah menunjukkan warna hijau. Jadi kita mulai jalan, tapi tiba-tiba tanpa kita sadar ada truk dari arah berlawanan jalan kenceng banget nerobos lampu merah. Gak pakai ngeliat dan hampir nabrak kita. Jarak kita sama truk itu udah deket banget, dan itu bikin kita keringat dingin. Truk yang lewat itu kenceng banget dan supirnya bahkan gak noleh ke belakang atau bunyiin klakson. Jadi bener-bener supirnya itu kayak gak ngeliat orang. Setelah itu kita masih gak mau terlalu pikiran negatif, karena bisa aja itu kebetulan. Dan akhirnya kami gak terlalu peduli dan tetap ngelakuin aktivitas kayak biasa. Tapi gangguan yang muncul gak berhenti. Males makin parah. Selalu ada kejadian yang terjadi pada Rina. Kecelakaan kecil seperti dia terjatuh atau kekeris benda sampai kecelakaan. Hal itu bikin Rina benar-benar ketakutan. Anehnya, ketika kita ngalamin kecelakaan itu, yang terkena selalu Rina. Sampai gue lihat, kakinya itu semua luka dan lebam.
Di situ kita mulai mikir ada yang aneh dengan kos ini. Dan Rina pun mulai berpikir untuk pindah kos. Dan akhirnya kita mencari kos-kosan baru di sekitar situ. Kami muter-muter nyari di mana ada kos kosong yang bisa dipakai untuk Rina. Tetapi setelah mencari sekitar 2 minggu, kita masih nggak bisa nemu kos yang cocok untuk dia. Lalu di pagi hari, Rina bilang untuk tetap di situ karena memang sulit untuk mencari kos-kosan. Tetapi setelah dia ngomong kayak gitu, di saat sorenya kita pergi untuk makan. Waktu di perjalanan kami berhenti di jalan di dekat selokan yang masih dibangun, dan emang itu lagi macet sehingga kami harus berhenti menunggu kendaraan yang lain. Nah, di dekat selokan itu ada banyak barang-barang tajam dan batu-batu di dalamnya karena masih dalam pembangunan. Tiba-tiba motor yang gua bawa kehilangan keseimbangan tapi nggak sampai jatuh. Awalnya gua mikir apa karena licin makanya kepleset. Tetapi Rina berteriak di belakang, dan waktu gua noleh ternyata kaki Rina hampir masuk ke roda mobil belakang. Jadi mobilnya itu kayak nabrak kita yang lagi bawa motor dan bikin kaki Rina itu masuk ke dalam roda mobil. Nggak sampai di situ, gua yang berusaha nyimbangin motor supaya nggak masuk ke selokan, tiba-tiba didorong lagi sama mobilnya. Jadi kaki Rina yang udah masuk itu makin dalam ke roda mobil. Gua teriak ke mobilnya supaya berhenti karena kita udah mau jatuh. Tetapi mobil ini masih tetap ngegas dan si Rina akhirnya berusaha ngeluarin kakinya dari roda tersebut. Dan mobil itu akhirnya maju tanpa ngeliat kita. Setelah pulang gue lihat kakinya Rina udah bengkak karena mobil itu. Kejadiannya janggal banget karena posisi kita itu lagi diem aja. Dan mobil itu tiba-tiba nabrak kita dari belakang dan dia tuh kayak gak ngeliat sama sekali. Sejak itu Rina langsung bertekad keluar dari situ dan kita langsung nyari kosan. Muter-muter dan akhirnya kita menemukan satu kos. Harganya lebih mahal dengan fasilitas sama, tapi Rina tanpa basa-basi langsung pindah ke kos itu. Saat itu juga karena dia benar-benar udah ketakutan, dia udah gak peduli dengan apapun, yang penting dia pindah dari situ. Rina pun bicara baik-baik dengan ibu kosnya, jadi ketika dia keluar dari kos itu, dia masih memiliki hubungan yang baik dengan ibu kos. Ketika dia tinggal di kos yang baru, tempatnya sangat bersih dan nyaman, dan ruangannya jauh lebih luas dan enak ditinggali. Dan yang paling luar biasa adalah, sejak pindah di kos yang baru, gak pernah ada kecelakaan lagi. Bener-bener yang dulu sering kecelakaan, sekarang udah gak pernah sama sekali. Gak ada suara-suara apapun, dan luka bekas yang lama itu sekarang sudah hilang. Untuk cerita yang ada di kos yang lama itu kita juga kurang tahu kenapa kosnya bisa kayak gitu. Karena si Rina sendiri sudah gak peduli dan dia hanya ingin keluar dari kos itu. Dan gue juga gak mau memberikan cerita-cerita yang aneh juga. Yang penting dia udah suka dengan kosnya yang baru dan hidupnya jauh lebih nyaman. Nah, itu tadi adalah cerita teman gue si Rina tentang pengalamannya mendapatkan kos yang cukup menakutkan. Untuk kalian yang punya cerita-cerita menarik, bisa kalian tulis di kolom komentar. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.